Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran online untuk sejarah peminatan. Baik, mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, pada pertemuan kali ini saya, Ujang Arif Hardika, ingin mereview berkaitan dengan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan materi baru ya di bab pertama ini berkaitan dengan persamaan dan perbedaan manusia purba Indonesia, dunia, dan manusia modern pada aspek fisik dan aspek non-fisiknya. Oke, pada pertemuan sebelumnya dan video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian apa itu zaman praksara. Kemudian manusia purba Indonesia, Asia, Afrika, dan Eropa serta manusia modern. Terus kemudian setelah materi yang saya berikan, kalian juga kemarin diberikan tugas ya. Tugas kalian sudah terkumpul, terima kasih. Kemudian yang saya ingin coba untuk bahas ini kaitannya dengan poin 3 atau tugas nomor 3-nya. Kemarin di sana saya persilahkan kalian untuk menganalisis ya perbedaan dan persamaan manusia purba pada aspek fisik dan aspek non fisiknya. Jadi maksud saya, yang dimaksud kalian harus lebih rinci seperti ini ya. Nah, jadi nanti ada pengklasifikasian. Ada asal manusia purba. Itu manusia purba Indonesia, Asia, Afrika atau Eropa kayak gitu. Nah, terus kemudian di sampingnya, kolom sampingnya itu ada manusia purbanya. Kalau Indonesia Meganthropus seperti itu. Kemudian penemuannya tahun berapa? Tempat penemuannya di mana, kemudian aspek fisiknya seperti apa, aspek non fisiknya seperti apa. Kemudian setelah kalian selesai mengklasifikasikan manusia purba Indonesia, kalian masuk ke manusia purba Asia, Afrika, kemudian Eropa. Nah, itu yang saya maksud ya, yang saya inginkan. Tapi setidaknya kemarin kalian sudah mencoba menganalisis mengenai persamaan dan perbedaan manusia purba yang ada di dunia. Oke, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai kebudayaan dari manusia purba itu. Baik ini adalah manusia purba Indonesia, Asia, Afrika ataupun Eropa. Jadi nanti secara umum. Tapi nanti yang saya tekankan di sini kaitannya dengan hasil budaya dari manusia purba Indonesia. Cara spesifik kayak gitu ya. Tetapi ini juga setidaknya berlaku umum ya, hasil budaya dari manusia purba yang ada di dunia. Oke. Sebelum masuk ke materi ya, seperti biasa nanti saya langsung saja bacakan mengenai tujuan pembelajaran. Karena kemarin apersepsi atau video apersepsinya sudah ditampilkan pada video pertemuan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajarannya kalian diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini untuk dapat menyebutkan hasil budaya pada zaman batu dan zaman logam. Kemudian yang kedua, menganalisis perkembangan budaya manusia pada zaman praaksara. Dan yang ketiga, menganalisis kondisi sosial masyarakat dan kebudayaan zaman praaksara. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Di sini ada kaitannya dengan map konsepnya. Materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Arkeologi. Nah, arkeologi ini adalah ilmu yang berkaitan dengan hasil budaya manusia pada masa lampau. Kemudian nanti yang akan kita bahas pada hasil budaya manusia purba itu, yang pertama ini zaman batu. Kemudian yang kedua nanti ada zaman logam.
Zaman batu itu sendiri nanti dikelompokkan atau diklasifikasikan gitu ya menjadi 4 bagian, 4 masa. Ya. Yang pertama Paleolitikum, zaman batu tua. Kemudian yang kedua Mesolitikum, ini zaman batu madya. Kemudian yang ketiga Neolitikum, zaman batu muda. Jadi alat-alatnya yang menunjang kehidupan sehari-hari manusia purba itu sudah lebih halus, sudah lebih modern di zaman atau di masa Neolitikum. Kemudian yang keempat ini adalah masa Megalitikum. Jadi hasil kebudayaannya pada manusia purba pada masa Megalitikum itu sudah berupa bangunan-bangunan besar sebagai penunjang aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk aktivitas religius dari manusia purba itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini adalah zaman logam. Nanti ada 2, yaitu perunggu, kemudian zaman besi. Oke? Udah paham ya apa yang akan kita pelajari? Kalau seperti itu, langsung saja kita ke materinya. Sebelum masuk kepada hasil budaya dari manusia purba, nah di sini materi yang ingin saya sampaikan yang pertama, ini kaitannya dengan tipologi hasil budaya pada masa praaksara. Jadi, dalam menentukan umur suatu peninggalan sejarah itu ternyata dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ini adalah tipologinya. Kemudian yang kedua, nanti kaitannya dengan stratigrafi. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan kimiawi. Tipologi ini merupakan cara menentukan umur berdasarkan bentuk atau tipe dari benda peninggalan sejarah tersebut. Makin sederhana bentuk benda, maka makin tua usia dari benda tersebut. Jadi tadi kalau ada 4 masa antara Paleolitikum sampai ke Megalitikum, ya. Jadi bentuk yang paling sederhana itu adalah bentuk-bentuk peninggalan sejarah pada apa? Masa Paleolitikum, dilihat dari tipologi. Kemudian yang kedua, ini adalah stratigrafi. Suatu cara penentuan umur relatif berdasarkan lapisan tanah di mana benda itu berasal. Jadi ada lapisan-lapisannya. Ya. Suatu benda peninggalan sejarah dikatakan usianya tua ketika benda itu ditemukan pada lapisan paling bawah. Ya, lapisan paling bawah tanah atau jaraknya itu dalam, ya, atau lebih dalam ditarik dari permukaan tanah. Sedangkan benda peninggalan sejarah yang ditemukan pada lapisan dekat dengan permukaan tanah itu dikatakan peninggalan sejarah tersebut berusia lebih muda. Yang ketiga, ini cara kimiawi. Cara menentukan umur berdasarkan kandungan unsur-unsur kimia dari benda peninggalan sejarah tersebut. Contohnya, bisa menggunakan unsur karbon C14 atau argon. Jadi dengan cara mudah diteteskan saja itu cairan karbonnya pada benda peninggalan sejarah tersebut. Ketika nanti sudah kontak antara cairan C4 atau argon itu dengan benda peninggalan sejarah, itu nanti akan memunculkan warna-warna tertentu yang menunjukkan tingkat usia dari peninggalan sejarah tersebut. Oke, langsung saja pada materi periodisasi hasil budaya material masyarakat awal Indonesia. Yang pertama, ini zaman batu. Zaman batu ini zaman di mana manusia menggunakan alat-alat dari batu atau paling tinggi itu adalah dengan menggunakan kayu gitu ya. Untuk apa? Untuk keperluan sehari-hari. Zaman batu itu sendiri nanti akan dibagi menjadi 4 ya.
ada zaman batu tua atau Paleolitikum, kemudian zaman batu Madya, Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, dan yang keempat, zaman batu besar atau Megalitikum. Nah, ini kaitannya dengan bagan pengklasifikasian zaman tadi pada zaman batu atau masa tadi ya pada zaman batu, kemudian hasil budayanya apa saja, manusia pendukungnya apa saja, kemudian ciri hasil budaya dari setiap masanya atau setiap zamannya. Yang pertama, langsung saja pada zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman ini berlangsung selama 600.000 tahun yang lalu, selama masa Pleistosen atau Diluvium. Keadaan alam ini masih sangat labil, sehingga sering terjadi silih berganti antara zaman es gitu ya dan interglasial. Jadi antara zaman es, zaman pembekuan itu sampai atau dan zaman pendinginan atau di sana es mencair kayak gitu. Makanya dikatakan tadi untuk kondisi alamnya pada zaman batu tua itu kecenderungan masih sangat labil, sehingga itu nanti berdampak pada apa? Berdampak pada perkembangan budaya yang cenderung relatif lambat. Peninggalan budaya pada zaman batu tua ini berupa alat-alat yang digunakan dari batu yang mana pekerjaannya masih sangat kasar, belum diasah ya. Berdasarkan tempat penemuan itu ada kebudayaan Pacitan, kemudian kebudayaan Ngandong. Silahkan kalian perdalam lagi apa itu kebudayaan Pacitan, apa itu kebudayaan Ngandong dengan menggunakan LKS atau literasi dengan media internet. Yang selanjutnya, manusia pendukung pada zaman batu tua atau Paleolitikum ini adalah manusia purba jenis Pithecanthropus erectus ya. Kemudian manusia pendukung Ngandong ini adalah Homo solensis dan Homo wajakensis. Untuk sosial masyarakatnya, hidupnya berkelompok ya dan berpindah-pindah atau nomaden. Berburu dan mengumpulkan makanan itu adalah sebagai aktivitas keseharian mereka. Untuk kepercayaan, manusia pendukung zaman batu tua di Asia Timur dan Indonesia belum mengenal kepercayaan. Kalau di Afrika dan Eropa dan Asia sebagian kecil itu sudah ditemukan bukti kepercayaan, yaitu kepercayaan terhadap apa? Kepercayaan terhadap alam semesta. Selain di Pacitan dan Ngandong, kebudayaan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua ini terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Liang Bua, Nusa Tenggara Timur. Ya, memiliki 4 lapisan kebudayaan prasejarah dari masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Paleolitikum, berupa alat batu seperti kampak perimbas, mulai dari yang kasar sampai yang halus, serta anak panah dari logam. Temuan-temuan lain ini berupa artefak batu berusia 1 juta tahun di cekungan Soak, Flores Tengah. Yang kedua, di Pati Ayam, ya, Kudus, Jawa Tengah. Ini ditemukan kampak perimbas untuk memotong pohon, tulang binatang untuk menguliti binatang buruan. Kapak ini diperkirakan berasal dari zaman Paleolitikum. Oke, yang selanjutnya ini kebudayaan Gua Togindrawa ya, di Nias, Sumatera Utara. Gua ini ditemukan alat-alat batu berkarakter Paleolitikum, di antaranya serpih batu, batu pukul, pipisan, mata panah. Selain itu, di sana ditemukan juga batuan andesit ya, berbentuk lonjong sebagai alat pemukul. Batu pukul dan alat-alat atau spatula ini berbahan tanduk dan berbentuk cekungan moluska.
keempat, kebudayaan Talepu atau Cabek ya di Sulawesi Selatan. Alat yang ditemukan pada situs ini berupa artefak batu. Kemudian artefak batu itu terdiri dari kapak seperti kapak brimbas, kemudian kapak penetek gitu ya, kemudian kapak genggam, kemudian serpih bilah, kemudian serut, nah dan pisau yang terbuat dari batu dan batu dan tulang hewan buruan mereka. Yang kelima, gua harimau di Sumatera Selatan. Ditemukan benda paleolitik seperti krakal ya, kemudian yang dipangkas sederhana untuk mendapatkan ketajaman dari kapak genggam tersebut. Dan yang keenam, ditemukan juga di lahat Sumatera Selatan, Sukabumi, kemudian Pulau Seram, Progo, dan Gonggong. Itu adalah kebudayaan zaman batu tua dan wilayah persebarannya. Nah, ini merupakan contoh hasil budaya pada zaman batu tua, Paleolitikum, yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, yang selanjutnya zaman batu Madya atau Mesolitikum. Zaman batu ini berlangsung pada masa Holosen, di mana perkembangan budaya sangat cepat karena didukung oleh manusia yang cerdas dan kondisi alam yang stabil. Sering disebut proses evolusi yang sangat cepat. Peninggalan budaya pada zaman batu Madya, yang pertama, ini kebudayaan tulang sampung atau sampung bone kultur. Alat batu dan tulang yang ditemukan pada gua-gua tempat tinggal atau abrisosros ini berupa mata panah dari batu, kemudian flakes, batu penggiling, dan alat dari tulang dan tanduk. Ini penelitinya adalah Van Hecken. Yang kedua, kebudayaan toalan atau flakes kultur. Paul Seresin yang melakukan penelitian di Gua Lumoncong, Sulawesi Selatan, ini menemukan beberapa alat penunjang kehidupan sehari-hari manusia purba pada zaman batu Madya, berupa alat serpih, kemudian mata panah, dan alat dari tulang. Yang selanjutnya kaitannya dengan kebudayaan kapak genggam Sumatera. Ini juga masih bagian dari peninggalan pada zaman batu Madya atau dikenal dengan Pabel kultur. Ditemukan di tumpukan sampah kulit kerang atau yang dikenal dengan Konjoken Mondinger oleh Dr. Van Steen pada tahun 1925. Ditemukan juga di sana kapak pendek Hosford, batu penggiling, alu, lesung, dan pisau yang terbuat dari batu. Manusia pendukung pada zaman batu Madya ini adalah Papua Melanozoik. Hidup masih berburu dan mengumpulkan makanan, sebagian sudah menetap di gua-gua. Jadi ada yang berburu dan mengumpulkan makanan, tetapi sebagian ini sudah menetap di gua-gua dan mulai mengenal bercocok tanam sederhana dengan menanam umbi-umbian dengan cara ladang berpindah. Mulai memelihara binatang, kemudian mengenal lukisan di dinding gua. Itu adalah kebudayaan dan manusia pendukung dari zaman batu Madya. Sedangkan untuk kepercayaannya, roh nenek moyang ini sebagai kekuatan magis. Kemudian tetomisme atau pengeramatan binatang, penguburan mayat sudah dilakukan oleh manusia purba pada masa ini. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa ada kehidupan baru
di alam baka setelah mereka meninggal. Oke, ini merupakan gambaran dari peninggalan budaya atau hasil budaya pada zaman Mesolitikum. Yang selanjutnya, ini zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman ini sangat maju dibandingkan masa sebelumnya. Sudah menghasilkan makanan atau food producing. Ini pendapat dari Sukomono. Masa food gathering ke food producing. Jadi peralihan kalau menurut Sukomono itu pada zaman batu muda atau Neolitikum. Dikenal juga pada masa ini sebagai bentuk revolusi kebudayaan yang merupakan dasar dari kebudayaan kita saat ini. Yang pertama, katanya dengan peninggalan hasil budaya batu muda ini sudah halus gitu ya. Mengenal teknik mengasah dan mengupang. Contoh budaya hasil batu muda, yang pertama kapak persegi, kemudian nanti ada kapak lonjong, gerabah, dan lain sebagainya. Kapak persegi, kapak memanjang, dan trapesium. Itu yang dimaksud dengan kapak persegi, gitu ya. Yang ditemukan di Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan, Sumatera, Jawa. Apa kegunaannya? Kegunaan dari kapak persegi itu digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bisa untuk berburu, gitu ya. Kemudian mencari makanan berupa tumbuh-tumbuhan, kayak gitu. Dan selain itu digunakan juga sebagai jimat untuk kebesaran dan perlengkapan upacara adat, terutama yang dibuat dari batu yang indah dan diperhalus. Kapak lonjong, bentuk badan yang kecil disebut dengan cane bale dari kapak lonjong itu. Sedangkan kalau yang besar itu dinamakan dengan wezen bale. Selain digunakan sebagai alat dari keseharian gitu ya, untuk kerja. Nah, kapak yang dibuat halus dan indah dari kapak lonjong itu, baik itu cane bale ataupun wezen bale, ini digunakan untuk kepentingan upacara. Tempat penemuan dari kapak lonjong yang pertama itu di Sulawesi, kemudian Flores, Maluku, Tanibal, Leti, Maluku, dan Papua. Yang keenam, gerabah. Gerabah di sini sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan upacara adat, bahkan digunakan sebagai perhiasan. Tempat penemuan untuk gerabah itu sendiri ditemukan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Sumba. Seni perhiasan. Nah, sudah mengenal perhiasan nih manusia purba pada masa batu muda. Sudah berkembang, misal perhiasannya berupa manik-manik yang terbuat dari batu berwarna-warni. Misalkan batu agat, kemudian kalsedon gitu ya, kemudian jaspis. Nah, kalau saat ini mungkin kalian kenal dengan perhiasan yang terbuat dari batu itu seperti batu akik kayak gitu ya. Oke, yang kelima kaitannya dengan manusia pendukung kebudayaan Neolitikum, yaitu Proto Melayu. Seperti siapa? Suku Sasak, itu Proto Melayu. Terus kemudian Batak, Dayak, dan Toraja. Mereka hidup menetap dan menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam, umbi-umbian, buah-buahan, padi-padian, dan berternak hewan. Yang awal mulanya mereka menangkap hewan saja, gitu ya, berburu. Tetapi ketika zaman Neolitikum, mereka sudah berusaha bagaimana menernakkan hewan buruan mereka. Yang selanjutnya, ini kaitannya dengan kepercayaan. Kepercayaan pada masa Neolitikum ini berupa kepercayaan pada roh-roh yang memiliki kekuatan alam gaib atau animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib dan mereka keramatkan serta mereka sembah.
Oke, ini contoh kaitannya dengan zaman atau hasil budaya pada zaman atau pada masa batu muda atau Neolitikum. Oke, yang selanjutnya kebudayaan Megalitikum atau kebudayaan batu besar. Kebudayaan Megalitikum ini menghasilkan budaya batu besar yang berguna untuk kegiatan keagamaan dan penghormatan serta pemujaan terhadap leluhur. Contoh budaya Megalitikum menurut Van Hengelderen yang pertama ini adalah menhir atau tiang, ya. Menhir, tiang dan tubuh batu yang terbuat dari batu tunggal, yang mana fungsi dari menhir yang pertama ini sebagai sarana pemujaan arwah nenek moyang. Kemudian yang kedua sebagai tempat memperingati seseorang atau kepala suku yang telah meninggal. Dan yang ketiga sebagai tempat menampung kedatangan roh. Yang kedua, punden berundak merupakan bangunan pemujaan yang bertingkat-tingkat, ya, atau berundak-undak. Ditemukan di Cisolok, Sukabumi. Ya, ini bentuknya, jadi berundak-undak seperti itu. Undakan pertama lebih luas, kemudian yang kedua semakin sempit dan lain sebagainya. Kemudian manfaat dari tempat atau punden berundak ini adalah sebagai tempat beribadah, penghormatan, pemujaan terhadap kekuatan, dinamisme dan animisme yang mereka anut. Dan kalau kepala suku itu biasanya mereka beribadahnya di paling atas, sedangkan untuk pengikutnya, anggotanya itu berada pada pelataran yang ada di bawahnya. Yang ketiga, dolmen. Meja batu sebagai tempat untuk meletakkan sesaji. Ada juga yang dijadikan sebagai kubur batu. Ditemukan di Bongsowo dan di Merawan, Jember, Jawa Timur. Kemudian di Pasemah dan Sumatera Selatan. Itu bentuknya ya, seperti meja, di bawahnya itu ada ruang. Bisa digunakan sebagai meletakkan sesaji, tapi tak jarang juga di bawah ruang kosongnya itu dijadikan sebagai tempat meletakkan mayat atau sekaligus sebagai makam atau kuburan. Yang keempat, kubur peti batu. Peti jenazah yang ditanam di dalam tanah ini berbentuk persegi panjang dan sisi-sisinya ini terbuat dari lempengan batu. Ditemukan di Kuningan, Jawa Barat. Jadi hampir sama bentuknya seperti peti jenazah saat ini. Bedanya adalah material pendukungnya atau material pembentuk dari peti itu. Kalau zaman purba dulu itu adalah dengan menggunakan lempengan batu, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah menggunakan apa? Menggunakan kayu. Oke, yang kelima ini sarkofagus, peti jenazah yang berbentuk seperti palung atau lesung, tetapi mempunyai tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di Bali dan Sumatera Barat. Waruga, ini masih peti jenazah juga, tetapi peti jenazah kecil yang berbentuk kubus dan ditutup dengan batu lain yang berbentuk atap rumah. Waruga ini banyak ditemukan di Minahasa. Jadi berbentuk kubus seperti itu ya. Dan biasanya ini untuk ukuran dari waruga itu sendiri menyesuaikan dari jenazah yang ada di dalamnya. Kalau anak kecil ukurannya lebih kecil, kalau orang dewasa biasanya ukurannya lebih besar. Dan jenazahnya itu diletakkan dengan cara terduduk seperti ini. Kemudian tinggal ditutup dengan menggunakan waruganya tadi. Yang ketujuh, arca. Memberikan gambaran kaitannya dengan manusia dan hewan. Seperti hewan gajah, harimau, babi, rusa, dan kera gitu ya. Serta tak jarang juga pada arca di sini menggambarkan kaitannya dengan hal-hal mitologi, kaitannya dengan hal-hal kepercayaan yang mereka puja seperti dewanya kayak gitu ya. Nah, untuk kaitannya dengan arca itu sendiri ditemukan di Sumatera Selatan oleh Van Hengelderen
di mana bangsa pendukung dari kebudayaan megalitikum, khususnya ini adalah yang menghasilkan atau membuat hasil budaya berupa arca, ini adalah bangsa Proto Melayu. Menhir, Punden Bundak, dan Arca disebut megalit tua. Bangsa pendukungnya ini adalah Proto Melayu. Sedangkan Waruga, Dolmen, Sarkofagus, kubur batu ini merupakan kebudayaan megalit muda, di mana bangsa pendukungnya itu adalah Dutro Melayu. Oke, ini adalah gambaran mengenai hasil budaya yang akan kita pelajari selanjutnya. Setelah di zaman batu, kita akan masuk ke zaman logam. Pada zaman logam, ini nanti akan dikelompokkan lagi. Ada zaman tembaga, zaman perunggu, kemudian nanti yang ketiga itu adalah zaman besi. Yang pertama, zaman tembaga. Untuk Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tidak mengenal yang namanya zaman tembaga. Kemudian yang kedua, zaman perunggu. Ini sudah ditemukan perpaduan timah, ya, perpaduan antara timah dan tembaga. Pengecoran logam ini dilakukan dengan dua teknik, yaitu bivalve atau cetak stangkup dan ecer perdu atau cetak lilin. Bivalve atau cetak stangkup ini menggunakan dua cetakan yang dirapatkan. Keuntungannya apa? Keuntungannya dapat digunakan berkali-kali. Namun ada kelemahan, dari hasil cetakannya itu kecenderungan kurang halus kalau menggunakan teknik bivalve. Sedangkan yang kedua, ini adalah ecer perdu atau cetak lilin. Diawali dengan membuat lilin, kemudian dibalut dengan tanah liat, gitu ya, sebagai cetakannya. Keuntungan hasil cetakannya dari ecer perdu ini, biasanya hasil budayanya itu lebih halus, tetapi kekurangannya cetakan hanya digunakan satu kali saja. Oke, selanjutnya ini adalah contoh hasil budaya perunggu. Ada kapak corong, kemudian nekara, bejana perunggu, terus kemudian nanti ada arca, gitu ya, terus gelang, terus dan yang keenam benda-benda lain seperti senjata, mata pancing dan sebagainya. Yang pertama, kapak corong atau kapak sepatu. Kapak yang bagian atasnya berbentuk corong untuk tempat tangkainya. Ditemukan di Jawa, Bali, Sumatera Selatan, Selayar, khususnya adalah Papua, gitu ya, Selayar itu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Adapun kapak corong yang sisinya memanjang ini disebut dengan cendrasa. Jadi kalau kapak corong yang sisinya memanjang itu dinamakan cendrasa. Kegunaannya untuk tanda kebesaran dan perlengkapan upacara adat. Yang kedua, nekara. Genderang besar berpinggang di tengah. Jadi genderang besar kemudian berpinggang di tengah, gitu ya. Atasnya tertutup, digunakan untuk upacara meminta hujan. Ditemukan di Jawa, Bali, Sumatera, Kepulauan Roti, gitu ya. Kemudian Selayar, Kepulauan Kai. Negara yang kecil ini disebut dengan moko. Ditemukan di Pulau Alor. Dan yang ketiga, bejana perunggu. Berbentuk bulat panjang seperti periuk, tetapi langsing. Ditemukan di Kerinci, Sumatera Barat, dan Madura. Oke, yang selanjutnya ini kaitannya dengan hasil budaya selanjutnya, itu arca, ya. Arca ini berbentuk manusia maupun binatang. Ditemukan di Bengkina, Sulawesi Selatan, Riau, dan Limbangan, Bogor. Gelang, terus kemudian kalung, anting-anting, cincin ini ditemukan di Anyer atau Banten, gitu ya. Pelawang
di Rembang, Jawa Tengah, Gilimanuk atau Bali, dan Malelo, Sumatera Barat. Benda-benda lain seperti senjata, mata panah, mata pancing, gitu ya, ikat pinggang, dan penutup lengan. Untuk manusia pendukung pada zaman logam itu sendiri, ini adalah Dutro Melayu atau Melayu muda yang berasal dari daratan Asia Tenggara. Mereka membawa kebudayaan Dongso atau kebudayaan yang sudah modern, yang sudah maju, yang berasal dari Vietnam. Untuk sosial budayanya, pada zaman logam, kehidupan di perkampungan yang sudah terpimpin berada di daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai. Itu adalah tempat tinggal mereka. Mata pencariannya ini bertani atau berladang dan bersawah, gitu ya. Hidup berburu masih dilakukan. Kemajuan yang dicapai pada masa ini sangat pesat. Kegiatan semakin kompleks sehingga perlu dilakukan pembagian kerja berdasarkan keahlian masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, zaman besi. Timbulnya zaman logam bukan berarti berakhirnya zaman batu. Karena zaman logam pun alat-alat dari batu semakin berkembang. Bahkan sampai sekarang, zaman logam hanya menyatakan bahwa pada zaman tersebut alat-alat dari logam telah dikenal dan digunakan oleh manusia secara dominan. Zaman besi segera menyusul zaman perunggu. Lebih-lebih bahwa alat dari besi hanya ditemukan dari zaman sejarah saja. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya kaitannya dengan perkembangan hasil budaya tadi, baik itu dari zaman batu, zaman logam, zaman besi, itu tidak berarti menghilangkan alat-alat yang terbuat dari kebudayaan sebelumnya. Contoh real saja yang mungkin masih kalian juga jumpai di rumah kalian. Kita sudah bukan berada pada zaman purba lagi, tidak berada pada zaman batu lagi. Kita berada pada zaman modern, ya. Tetapi masih saja ada alat yang terbuat dari zaman batu, zaman logam, ataupun zaman besi. Ya tidak? Nah, itu juga yang berlaku pada zaman purba. Jadi hasil budayanya itu sebenarnya masih ada dari zaman batu, logam, besi. Hanya mengikuti perkembangan, ya. Yang mana alat yang paling baru itulah yang mereka gunakan secara dominan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, sampai sini dulu untuk pembelajaran kaitannya dengan hasil budaya pada masa Praksara, ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya pada video part 3-nya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran online kali ini secara tertib, secara serius, dan silahkan nanti kerjakan soal atau kerjakan tugasnya sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.